Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Baik. saya, Valian, NRP 021 118 074. Dan saya MV Putra NRP 021184000035. Ya, Pada kesempatan kali ini, di video yang kedua, kami akan membahas soal mengenai bab 5, yaitu 2 degree of freedom. Ya, jadi soal bab 5 yang akan kita bahas pada kali ini merupakan soal yang memiliki 2 degree of freedom. Mari kita lihat soalnya. Nah, the system shown in figure 4 has the following data. Di mana di sini terdapat 3 bekas yang bernilai KK, di mana nilai K ini adalah 1500. Lalu massa dihubungkan pada tembok tetap dan satunya lagi dihubungkan kepada puli dengan mass moment of inertia C0 sebesar 5 kg meter kuadrat. Puli ini memiliki 2 bagian, yaitu yang roda besar, berjari-jari besar dan berjari-jari kecil. Di mana yang berjari-jari besar yaitu R2 sebesar 20 cm dan R1 yang kecil ini sebesar 10 cm. Di sini sistem dapat dikatakan sebagai 2 degree of freedom karena terdapat 2 massa yang masing-masing bergerak secara independen. Dilihat bahwa massa M bergerak terhadap XT dan puli memiliki bergerak theta T. Lalu ada K di tengah-tengah sini yang terkena pengaruh oleh theta T dan XT. Nah, untuk menggambarkan free body diagramnya, kita pecah sistem ini menjadi 2 bagian, yaitu bagian di massa M dan bagian di puli C0. Misal, di sini kita asumsikan bahwa pergerakan XT itu lebih besar dari theta T. Nah, untuk mencari free body diagram yang terjadi, kita baca tadi. Jadi yang pertama adalah massa. Di sini massa memiliki 2 bekas di sampingnya. Kita gambar di bawah. Misal kita tarik ke arah kanan, maka kayak yang di sini akan melawan. Di mana besar kayak di sini itu sebesar perpindahan X ini. Sehingga kita tulis KX. Lalu untuk bekas yang di sebelah kiri, karena dia memiliki karena kita tarik ke kanan, maka secara otomatis theta T juga akan bergerak ke arah kanan. Oleh karena itu, jadi besar perpindahan besar delta X atau regangan bekas yang terjadi totalnya adalah ke kiri sebesar K X min theta dikali R2. Jadi kenapa negatif? Itu karena bekas bergerak ke kanan dulu tanpa meregang, lalu baru tertarik lagi sebesar X karena kita asumsikan X lebih besar dari theta. Sehingga didapat hasil seperti ini. Lalu untuk yang sistem 2 puli, kita gambar di sini. Jadi karena kayak bekas yang ada di sini, yang ada di tengah-tengah antara puli dan massa, di bagian massa bergerak ke kiri, maka gaya reaksi yang terjadi adalah di puli bekas akan ke arah kanan gayanya. Sebesar K X min theta R2. Lalu, karena ini perputarannya ke kanan, dan terdapat bekas yang di bawah sini, maka bekas yang di sini itu akan menghambat pergerakan dari
theta T. Sehingga gayanya akan menjadi ke arah bawah sebesar K dikali theta kali R1. Lalu yang ditanyakan adalah frekuensi natural dari sistem yang memiliki 2 degree of freedom. Lalu nanti akan didapatkan hasil omega 1 dan omega 2. Nah, tadi kan kita dapat bahwa ini sebesar kanan K sebesar X min theta R2 M dan K X dengan arah ke kanan. Lalu kita mencari persamaan gerak atau FBD dari sistem massa. Nah, dari sigma F sama dengan M dikali X double dot dengan arah kanan sebagai positif. Di sini yang ke arah kanan tidak ada, cuma MX, dan yang ke arah kiri adalah ada 2, lalu KX theta R2 dan KX. Maka bila dipindah ruaskan akan didapat hasil seperti ini. Lalu kita jabarkan K dikalikan X ditambah KX maka akan timbul 2X dan K dikali theta R2 sehingga dapat hasil sebagai persamaan 1. Kemudian untuk yang puli tadi terdapat 2 puli ke arah kanan K X min theta R2 dan K theta R1 dengan arah gerakan arah rotasi ke kanan. Dengan menggunakan hal yang sama seperti mencari persamaan gerak satu tadi, tapi di sini kita menggunakan sigma momen. Di mana sigma momen adalah sigma momen sama dengan J0 dikali theta double dot. Kita boleh momen yang pertama di puli yang memiliki radius besar R2 yaitu K dikali X min theta R2 dikali R2. Lalu untuk momen yang di masa kecil K theta R1 dikali R1. Tanda negatif di sini karena dia melawan arah asumsi momen yang terjadi pada sistem 2 sama dengan J0 theta double dot. Lalu di sini kita dapat persamaan bahwa R1 sama dengan setengah R2. Untuk menyamakan variabel-variabel, kita pilih ke R2 karena di sistem yang pertama tadi ini terdapat R2. Jadi untuk memudahkan kita dalam mencari, maka kita gunakan R2. Sehingga persamaan akan menjadi KX dikali R2, KX dikali R2, lalu minus K dikali theta R2 kuadrat min 1/4 karena di sini R1 sama dengan setengah R2 dan ini juga setengah R2 diberi 1/4 K theta R2 kuadrat sama dengan J0 theta double dot. Kita sederhanakan persamaannya menjadi J0 theta double dot plus 5/4 K theta R2 kuadrat minus K X dikali R2 akan menjadi persamaan 2. Ya, untuk langkah selanjutnya yaitu diketahui bahwa persamaan getaran seperti ini. XT sama dengan X cos omega T plus C dan theta T sama dengan theta cos omega T plus C, di mana theta adalah amplitudo dan X besar ini adalah amplitudo. Lalu kita turunkan terhadap waktu sehingga didapatkan persamaan kecepatan X dot T dan theta dot T sama dengan
diturunkan terhadap waktu sekali, yaitu menjadi ini muncul omega X dan di sini muncul omega theta. Setelah itu turunan cos yaitu min sin omega T plus C. Nah, setelah diketahui persamaan kecepatan, lalu dicari persamaan percepatan. Di persamaan kecepatan ini lalu diturunkan kembali untuk mendapatkan persamaan percepatan. Jadi seperti berikut. X double dot T dan theta double dot T sama dengan omega kuadrat X dan omega kuadrat theta. Lalu turunan min sin yaitu min cos omega T plus C dan min cos omega T plus C. Lalu persamaan-persamaan ini disubstitusikan ke dalam persamaan 1 dan persamaan 2 dari FBD pada slide sebelumnya. Persamaan 1 itu M X double dot plus 2KX min K theta R2 sama dengan 0. Di sini X double dot diganti menjadi min omega kuadrat X cos omega T plus C min M omega kuadrat kali X dikali cos omega T plus C. Lalu 2KX, X-nya menjadi X cos omega T plus C plus 2KX cos omega T plus C. Lalu minus K theta R2, theta-nya menjadi theta cos omega T plus C. K theta R2 cos omega T plus C. Untuk persamaan 2 menjadi J0 theta dot min omega kuadrat theta cos omega T plus C min J0 omega kuadrat theta dikali cos omega T plus C ditambah 5/4 K theta R2 kuadrat, di mana theta adalah theta cos omega T plus C, 5/4 KR kuadrat theta dikali cos omega T plus C dikurangi KX R2, yaitu di mana X adalah X cos omega T plus C minus K dikali X R2 cos omega T plus C. Selanjutnya, ya karena T ini fungsi terhadap waktu, nilai cos-nya ini bisa 0 dan bisa tidak 0. Oleh karena itu, yang diasumsikan 0 adalah yang bagian ini, dan bagian ini diasumsikan sebagai hasilnya 0. Jadi seperti ini. Ya, lalu dari dua persamaan ini bisa dibuat matriksnya sebagai berikut. Yang memiliki koefisien X diletakkan di ruas kiri. Minus M omega kuadrat plus 2K. Lalu yang memiliki koefisien theta diletakkan di sebelah kanan. Minus K R2. Begitu juga dengan persamaan selanjutnya. Setelah itu, karena hasil perkalian dari dua matriks ini adalah 0, dapat diketahui bahwa determinan dari matriks 2 kali 2 ini sama dengan 0. Maka dari itu dicari determinan matriksnya dan didapat persamaan sebagai berikut. Setelah itu, dari persamaan berikut ini dimasukkan nilai-nilai M, J0, K, dan R2-nya. Lalu didapatkan persamaan 50 omega pangkat 4 dikurangi 15.750 omega kuadrat plus 135.000 sama dengan 0. Persamaan ini dapat disederhanakan lagi dengan membaginya dengan dibagi 50 menjadi omega pangkat 4 minus 315 omega kuadrat ditambah 2.700 sama dengan 0.
Nah, dari persamaan kuadrat ini dapat dicari akar-akarnya, yaitu akar yang pertama yaitu omega 1 kuadrat dengan menggunakan rumus ABC itu minus B minus 315 menjadi positif 315 ditambah B kuadrat minus 315 kuadrat dikurangi 4AC, 4 kali 2700 dikali 1 dibagi 2A, 2 kali 1. Lalu diketahui omega 1 kuadrat 306,18 sehingga dapat ditemukan omega 1 sama dengan 17,5 radian per sekon. Setelah itu untuk akar yang kedua dilakukan cara yang sama dengan rumus ABC juga, ditemukan omega 2 sama dengan 2,96 radian per sekon. Jadi frekuensi natural dari sistem yang tadi adalah omega 1 sama dengan 17,5 radian per sekon dan omega 2 sama dengan 2,96 radian per sekon. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.